8 masa kampanye akan dimulai. Sekarang KPU lagi sibuk apa? Kalau sekarang tentu mematangkan berbagai kebutuhan itu. Misalnya kan kami sudah punya zonasi rancangan itu. Jadi tanggal 28 sampai 10 Februari masuk masa kampanye itu harus ngapain aja. Nah, termasuk untuk menyiapkan deklarasi pemilu damai yang rencananya dilaksanakan 27 November nanti di GBK. Nah, kemudian masuk masa kampanye 28. Dan juga persiapan terkait dengan debat Capres-Cawapres. Kan kami punya ruang gerak 5 kali debat Capres-Cawapres, 2 kali akan kita selenggarakan sampai dengan akhir tahun di Desember ini, dan kemudian yang 3 itu nanti di awal tahun sampai dengan jelang akhir masa kampanye, jelang akhir batas masa kampanye. Nah, itu nanti kita format juga selang-seling. Jadi misalnya kalau yang pertama itu debatnya untuk Capres, maka debat kedua untuk Cawapres, debat ketiga untuk Capres, keempat untuk Cawapres, yang terakhir kelima untuk Capres lagi. Nah, termasuk pemilihan lokasi. Jadi lokasinya kami upayakan untuk disebar lah agak merata di mewakili wilayah-wilayah di Indonesia. Misalnya bisa saja ginian, perdananya di Jakarta, nanti yang 4 lainnya di luar Jakarta. Di situ. Tanggalnya udah ada belum, Mas? Kalau tanggal kami sedang hitung. Sekarang ini kan ruang gerak kita di Desember nih. Desember teoritis 2 itu minggu kedua Desember pasti akan ada. Nah, mungkin awal Desember misalnya itu juga akan ada. Karena nanti kan kepotong untuk Natal ya, biasanya begitu. Oke. Kalau nanti tata cara yang harus dipahami, diikuti oleh para capres dan juga cawapres selama debat itu apa? Ya, itu kan kami juga susun format debat capres-cawapresnya, termasuk saat ini kan menyusun tematik-tematik, dan kemudian tematik mana ini pasnya untuk porsi capres, kemudian cawapres, termasuk panelis. Nah, di situ nanti akan disusun juga format untuk debat capres-cawapres ya. Berarti masih digodok ya? Iya. Sudah dimatangkan, itu tinggal pematangan aja. Akan sama dengan 2019 atau ada yang beda nantinya? Bedanya itu begini, kalau misalnya jadi dilaksanakan tidak terkonsentrasi di Jakarta, kan pasti akan ada perbedaan. Nah, ditambah lagi ya tentu kan ini saat ini juga dimatangkan bagaimana mengemas format debat Capres-Cawapres menjadi lebih menarik lah, semenarik mungkin, karena kita juga lihat mitigasi data yang dari beberapa lembaga survei ya. Ini kita tidak bicara masalah popularitas, elektabilitas, tetapi kalau lihat sisi pemilih, ternyata mereka sangat mengharapkan atau momentum debat Capres-Cawapres jadi penentu mereka akan jatuhkan pilihan kemana. Jadi tentu mau nggak mau situasi data itu ya kami perhatikan, dan bagaimana KPU memformat debat Capres-Cawapresnya, termasuk penggunaan kantor KPU misalnya sebagai tempat untuk debat Capres-Cawapres. Selama ini kan tidak pernah ya di periode pemilu-pemilu sebelumnya. Kalau sekarang rencananya akan gunakan kantor KPU. Okay. Ya. Nah, kalau masa kampanye juga, apakah KPU akan memfasilitasi alat peraga ya? Itu nanti mekanismenya gimana? Ya, sekarang ini kan sudah ada petunjuk teknis. Jadi nanti misalnya untuk kampanye di media massa segala macam sudah ada ketentuannya. Termasuk misalnya yang di luar tanggungan dari KPU, mereka bisa mengajukan formatnya, nanti kita yang akan periksa. Nah, mereka nanti ini. Kalau soal rekening kampanye parpol kan itu juga diatur ya, jadi wajib juga harus ada. Nah, kalau dari KPU mengaturnya gimana? Nanti pengawasannya juga termasuk seperti apa? Ya, kalau itu kan sudah ada sistem informasi dana kampanye dan juga peraturan KPU yang pelaksananya. Saat ini sudah beberapa kali dilakukan juga sosialisasi maupun BIMTEK, baik itu yang dimaksudkan untuk internal KPU ataupun yang digunakan untuk partai politik ataupun tim kampanye pasangan calon. Kalau nanti masa kampanye juga masuk, kalau untuk pileg ada yang juga mungkin harus diperhatikan oleh para caleg nanti yang akan ikut berkontestasi, Mas? Kalau sepanjang ini relatif tidak ada perubahan yang signifikan ya. Sebenarnya para kontestan pemilu, baik itu partai politik peserta pemilu maupun tim kampanye pasangan calon presiden wakil presiden, sebenarnya sudah terbiasa dengan sistem yang ada di situ. Kan memang itu rekening khusus, jadi peruntukannya jelas. Nah, kemudian data-data yang misalnya untuk pileg itu kan dikonsolidasi oleh partai politik, laporan dari masing-masing calon legislatif.
seperti itu. Nanti diperiksa oleh kantor akuntan publik di situ sih sebenarnya. Nah, Mas, ngomong-ngomong juga soal kampanye kan menteri atau pejabat yang tergabung dalam tim ses kan harus cuti. Nah, kan suratnya juga wajib diserahkan ke KPU dan juga Bawaslu. Sejauh ini udah ada belum? Sejauh ini gini, saya belum periksa untuk yang menteri-menteri yang running untuk caleg ya. Tapi sejauh yang saya tahu sudah ada di meja pimpinan KPU RI untuk minta paraf itu terkait dengan ini permohonan cuti dari salah satu kandidat cawapres dari Pak Mahfud MD mengajukan izin cuti khusus tiap Jumat. Khusus tiap Jumat? Tiap Jumat selama masa kampanye, jadi 28 November sampai 10 Februari setiap Jumatnya mengajukan izin untuk cuti di situ. Oke, nah kalau nanti setelah masa kampanye juga kan ada masa tenang. Nah ini apa yang juga harus diperhatikan oleh semua yang berkontestasi nanti? Ya, kalau masa tenang kan sebenarnya ajang untuk masing-masing pasangan calon ya capres cawapres maupun partai politik peserta pemilu untuk konsolidasi secara internal lah sebenarnya sifatnya di situ. Jadi keriuhan itu sudah tidak ada lagi, termasuk tentu kami akan banyak berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu dan juga nanti tentu dengan pemerintah daerah setempat, karena ini kan biasanya urusan APK segala macam itu harus mulai dibersihkan di sana sih sebenarnya. Kalau aturan masa tenangnya sih sudah kita keluarkan, jadi nanti tinggal pengawasan terhadap masa tenang itu oleh lembaga lain kan, Bawaslu dalam hal ini. Oke, Mas, kan juga saat ini jadi perhatian publik adalah bagaimana netralitas dari pemerintah, kemudian juga lembaga yang berkecimpung langsung di pemilu gitu. Nah, gimana kalau KPU memastikan ke publik netral kok gitu? Siapanya nih? KPU. Loh, kalau KPU-nya kan selama ini, kalau publik juga bisa lihat sebenarnya hampir setiap tahapan penyelenggaraan pemilu itu selalu terlaksana dan tidak pernah ada tenggat waktu yang terlewati. Kedua, penetapan yang signifikan ya, misalnya penetapan partai politik peserta pemilu, kemudian daftar pemilih tetap, kemudian daftar calon tetap, termasuk penetapan capres-cawapres, misalnya peserta pemilu untuk presiden, wakil presiden, juga kemudian nomor urut, semuanya juga bisa diakses oleh publik. Nah, termasuk salah satunya gini, ketika daftar calon tetap untuk anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten kota, itu bisa langsung di-scan menggunakan scan barcode, itu kan semua masyarakat bisa mengakses siapa sih sebenarnya calon yang diajukan oleh setiap partai politik di setiap daerah pemilihannya. Jadi mulai dari tingkat pusat, provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Mungkin boleh juga diinformasikan lagi Mas ke masyarakat yang mau ngecek lagi bisa di mana? KPU menyiapkan di mana aja? Kalau kalau misalnya untuk daftar pemilih, untuk apakah sudah masuk sebagai pemilih atau tidak, kan cek dptonline.kpu.go.id. Kemudian kalau tinggal dibuka aja info pemilu itu, info pemilu website KPU itu nanti tinggal scan aja barcode-nya, akan ketahuan tuh. Misalnya kalau dulu kan sangat bergantung secara konvensional, bisa hanya melihat semuanya nasional. Sekarang bisa langsung punya tujuan khusus. Jadi saya ingin tahu dapil saya saja deh, dari partai tertentu saja atau dari semua partai nggak apa-apa, tapi di dapil saya saja atau di tingkatan lembaga perwakilan yang mana. Di situ. Baik, ini di 6 hari juga tadi jelang masa kampanye KPU terus menggodok ini ya, salah satunya juga adalah termasuk kami juga saat ini kan sedang menunggu juga proses pendaftaran pelaksana kampanye dari tiap peserta pemilu, kan itu batas waktunya 3 hari sebelum masa kampanye. Gitu. Baik. Komisioner KPU Mas August Melas, terima kasih waktunya Mbak Cindy untuk Rumah Pemilu di Kompas TV. Usai jeda saudara, Rumah Pemilu akan kembali dengan informasi Golkar siapkan Wali Kota Medan Bobi Nasution untuk maju sebagai kepala daerah di tingkat provinsi.